Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrian Dwi Cahyo, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kelompok 5 beranggotakan saya sendiri sebagai presenter, kemudian desain PPT Ahmad Rifai, mencari referensinya Fikri Ranafia, dan anggota sebagai berikut: Desi Putri Ayu, Ahmad Hanafi, Ahmad Dwi Andri, dan Bayu Adinegoro. Masuk kita ke definisi dari McCulloch Speed, yaitu salah satu model JST, jaringan syaraf tiruan yang sering digunakan untuk pembelajaran adalah McCulloch Speed. Metode McCulloch Speed merupakan metode pembelajaran dengan pengawasan dalam sistem jaringan syaraf. Dalam merancang jaringan neuron, yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. McCulloch ini dirancang oleh Warren McCulloch pada tahun 1898 sampai dengan 1969 dan Walter Pitts dari 1923 sampai 1969. Diperkirakan merupakan arsitektur jaringan syaraf yang pertama kali dibuat pada tahun 1943. Walaupun sederhana, namun telah memperkenalkan beberapa aspek penting dari jaringan syaraf. Neuron McCulloch-Pitts model JST yang digunakan oleh MCP merupakan model yang pertama ditemukan. Model neuron MCP memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, fungsi aktivasinya biner. Semua garis yang berkuat sinyal bobot positif ke arah suatu neuron memiliki kekuatan besar bobot yang sama. Hal yang sama untuk garis yang memperlemah sinyal, itu bobot negatif ke arah neuron tertentu. Setiap neuron memiliki batas ambang threshold yang sama. Apabila total input yaitu melebihi threshold, maka neuron akan meneruskan sinyal. Berikut gambar model neuron MCP. Dapat X1, XN, kemudian XN plus 1, dan seterusnya yang tujuan ke Y ya. Neuron Y menerima sinyal dari N ditambah M, buah neuron X1, X2, dan seterusnya. N buah penghubung dengan dari X1, X2, dan seterusnya ke Y merupakan garis yang memperkuat sinyal bobot positif, sedangkan M buah penghubung dari XN plus 1 sampai seterusnya merupakan garis yang memperlemah sinyal atau bobot negatif. Semua penghubung dari X1, X2, dan seterusnya memiliki bobot yang sama. Hal yang sama dengan penghubung dari XN plus 1 dan seterusnya ke Y memiliki bobot yang sama juga. Namun jika ada neuron lain, katakan Y2, maka bobot X1 ke Y1 boleh berbeda dengan bobot dari X2 ke Y2. Fungsi aktivasi neuron Y adalah F-net, yaitu 1 jika net lebih besar dari A alpha, dan jika 0 jika net kurang dari A. Bobot tiap garis tidak ditemukan dengan proses pelatihan, tetapi dengan proses analitik ya. Beberapa contoh berikut memaparkan bagaimana neuron MCP untuk memodelkan fungsi logika sederhana. Dapat pengenalan pola model neuron McCulloch-Pitts dengan dua masukan X1 dan X2 untuk menyatakan fungsi logika OR dan XOR. Ini OR terlebih dahulu. Fungsi logika OR dengan dua masukan X1 dan X2 akan memiliki keluaran Y sama dengan 0 bila dan hanya bila kedua masukan bernilai 0 ya, dapat pada tabel. Kemudian di sini terdapat gambar penjelasan tentang W1 di sini memiliki nilai 1, W2 memiliki nilai 1, kemudian threshold juga 1. Penyelesaiannya yaitu seperti di gambar. X1 melewati W1 dengan Y ya. Thresholdnya yaitu 1. Nah, penyelesaiannya ini pada tabel. Terdapat rumus N sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2. Nah, X1 nya dan X2 nya sudah terdapat nilai. Contoh 0
X1 nya 0, X2 nya 0, kemudian dimasukkan W1 nya sama W2 yaitu 1, dan hasilnya sebagai berikut tabel. Ada 0, 1, 1, dan 0. Kemudian XOR. Fungsi logika OR dengan dua masukan X1 dan X2 akan memiliki keluaran Y0 bila dan hanya bila X1 sama dengan X2. X1 sama dengan X2. Di dalam tabel yaitu X1 nya 0, X2 nya 0, maka Y nya 0. X1 0, X2 1, maka 1. X1 1, X2 0, maka 1. X1 1, X2 1, maka 0. X1 XOR X2 sama dengan X1 N X2 atau X2 N X1. Ini terdapat Z1, Z2 menyatakan keterangannya ya, W1 memiliki nilai 2, W2 memiliki min 1. Resultnya 2, sedangkan Z2 nya W1 memiliki nilai min 1, W2 nya memiliki 2, thresholdnya 2. Di sini diketahui Y sama dengan N sama dengan Z1 atau Z2. W1 memiliki nilai 1, W2 memiliki nilai 1, thresholdnya 1. Ini terdapat gambar arusnya, aliran nilai-nilainya, sehingga menuju pengenalan pola OR dan menuju ke hasil Y ya. Nah, ini penyelesaiannya. Kita memiliki X1 yang bernilai 0, X2 nya 0, kemudian lawan dari X1 nya yaitu 1, lawan dari X2 nya 1, berubah nilainya ya. Z1 sama dengan X1 N X, lawan dari X2 yaitu 0. Nah, kebalikannya Z2 X2 N or NOR X1, hasilnya 0. Kemudian di sini N sama dengan Z1 atau Z2. Nah, dengan rumus 0 kali 1 ditambah 0 kali 1, maka hasilnya 0. Itu seterusnya ke bawah, dan hasilnya 0, 1, 1, 0. Berikut pengenalan pola dengan metode Maculot-Spitz. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.